Berikut adalah sebuah kasus di mana pasien telat haid selama sekitar 7 minggu dan tes kehamilan positif. Namun dari pemeriksaan yang kita lakukan transvaginal, di sini kita melihat rongga rahim kosong. Sementara tanda-tanda kehamilan tidak terlihat di dalam rahim atau intrauterin, sehingga memunculkan kecurigaan di mana sebenarnya lokasi kehamilan yang sesungguhnya berada. Sekali lagi kita mengamati rongga rahim yang kosong, kemudian kita cari sisi kanan dari indung telur. Di sini kita bisa melihat indung telur yang normal. Dengan sendirinya apabila indung telur terlihat normal, artinya sisi kanan kita tidak menjumpai adanya tanda-tanda kecurigaan kehamilan berada di luar sisi kanan. Kemudian kita alihkan pemeriksaan pada sisi kiri. Di situ kita melihat adanya 2 buah lingkaran, dan di sini kita bisa mengamati dengan jelas apa yang kita lihat sebagai detak jantung embrio yang hidup dengan detak jantung yang teratur. Namun sayang, embrio ini berada di luar rahim dengan detak jantung yang normal. Tentunya kasus kehamilan di luar kandungan kali ini tidak mungkin apabila kita lanjutkan, karena apapun yang terjadi tidak mungkin kehamilan itu bisa masuk ke dalam lokasi normalnya di rahim. Struktur yang kita lihat saat ini adalah corpus luteum dengan karakteristik gambaran pembuluh darah yang mengelilingi. Corpus luteum sendiri adalah sebuah struktur sisa dari ovulasi dan berlanjut setelah pembuahan menjadi corpus luteum graviditatis yang menghasilkan hormon penguat alami apabila kehamilan itu berkembang, baik normal di dalam maupun di luar kandungan. Kali ini kita bisa mengamati dengan jelas struktur yolk sac, kemudian struktur embrio, sementara keseluruhan lingkaran ini adalah kantung kehamilan ektopik yang berada pada sisi kiri tuba falopi. Kita lihat aktivitas detak jantung janin yang normal. Beberapa kondisi mengharuskan kita harus ekstra hati-hati dalam menangani kasus kehamilan ektopik, di mana apabila kita telat melakukan tindakan, kehamilan itu dapat pecah dan dengan sendirinya perdarahan yang terjadi sangat masif, di mana pembuluh darah yang terjadi
berasal dari sirkulasi jantung si ibu yang langsung memasuki aliran darah pada indung telur dan sekitarnya. Saluran tuba sendiri bukan menjadi tempat berkembangnya embrio secara normal, karena jaringan tuba adalah jaringan yang normalnya hanya menjadi saluran penyalur dari telur dan seharusnya menjadi jalur bypass masuknya embrio yang dibuai di luar untuk masuk kembali ke dalam rahim. Di sini kita melihat aliran darah dari kantung kehamilan dan detak jantung janin yang aktif. Jadi ini adalah sebuah kasus kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik dengan usia kehamilan 7 minggu dengan detak jantung janin yang aktif. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan evakuasi dari kantung kehamilan sebelum kehamilan ini pecah. Sekali lagi, ini adalah kasus kehamilan ektopik pada usia kehamilan 7 minggu dengan detak jantung janin positif. Tepat di sebelah korpus luteum kiri.